Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Nasih Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah agama, dan yang kedua teman-teman yang saya banggakan. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai iptek seni dan kebudayaan Islam. Baik, sebelum kelompok kami melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Next. Baik, yang pertama ada Muhammad Sadam Usamah, NPM 2120101086, dan kedua ada Nadila Arum Karisma, NPM 2140101130, dan yang ketiga Ramadan Dwi Cahyo Nugroho dengan NPM 2140101132. Baik, untuk presentasi akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Saya persilahkan. Definisi iptek terbagi atas dua macam. Yang pertama, ilmu pengetahuan adalah kumpulan dari pengalaman dan jumlah orang-orang yang dipadukan secara harmonis dalam ilmu pengetahuan dari suatu bangunan. Yang kedua, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Pengertian seni. Ensiklopedia Indonesia Seni adalah menciptakan segala sesuatu hal atau benda yang karena keindahannya orang senang melihatnya atau mendengarkan. Alexander Baumgarten, seni adalah keindahan dan penikmat seni adalah tujuan yang positif menjadikan merasa dalam kebahagiaan. Pengertian kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan merupakan manifestasi dari aktivitas manusia dalam menjawab tantangan atau ekstinasi hidupnya. Yang kedua, kebudayaan Islam merupakan hasil olah akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, dasar keyakinan yang benar. Next, pandangan Islam terhadap iptek. Islam sebagai agama penyempurna dan bagi kemanusiaan paripurna yang mendorong umatnya sangat mementingkan untuk mempelajari, mengamati, memahami, dan mengamati segala kejadian di alam semesta. Next. Iptek dan seni dalam Islam. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan, segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, firasat, yang lainnya. Ilmu pengetahuan, sains, pengetahuan yang sudah diklasifikasi, disistematisasi, diorganisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif, general, dan verifikatif. Sains, pengetahuan yang rasional, empiris, objektif, terukur, verifikatif, serta komunal atau general. Teknologi metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk digunakan dan kenyamanan hidup manusia. Seni merupakan hasil ungkapan akal dan budi manusia yang layak keindahan. Selanjutnya. Selanjutnya, konsep kebudayaan dalam Islam. Menurut Jayapuri, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta rasa dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai keutuhan. Nilai ketuhanan. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu kebudayaan jasmani, berarti fisik, kebudayaan rohani atau non-material. Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, yaitu memberikan bimbingan kepada umat
manusia agar dalam mengembangkan kebudayaan tidak lepas dari nilai ketuhanan. Sebagaimana sabdanya yang berarti, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat alami. Prinsip kebudayaan dalam Islam diantaranya menghormati akal, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu, menghindari taklid bidah, dan tidak membuat kerusakan. Sejarah intelektual umat Islam. Menurut Nasution, sejarah intelektual umat Islam dapat dikelompokkan 3 masa, yaitu yang pertama masa klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Bidang fiqh melahirkan imam mazhab 4, bidang filsafat muncul seperti Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Ibnu Bajah, Ibnu Rus, dan lain-lain. Yang kedua, masa pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Sejarah pemikiran Islam mengalami kemunduran akibat terjebak dalam mempertentangkan akal dan wahyu dunia dengan akhirat, imam dengan ilmu, dan lain-lain. Yang ketiga, masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Munculnya para pemikir yang ingin mengentas umat Islam dari ketertinggalan, antara lain Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, Syekh Waliullah, dan Ahmad Han, dan lain-lain. Next. Masjid sebagai peradaban Islam. Yang pertama, pada masa Nabi difungsikan sebagai pusat peradaban Islam, dalam arti dijadikan sebagai sarana atau tempat untuk melakukan berbagai aktivitas atau pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas, harkat, martabat, kesejahteraan, dan posisi umat Islam dalam kehidupan. Yang B, dengan artian masjid benar-benar difungsikan secara luas, tidak semata-mata difungsikan sebagai tempat sholat berjamaah atau ibadah ritual lainnya saja. Yang C, hal tersebut disebabkan masjid merupakan bangunan yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Masjid menjadi tempat berkumpul yang paling efektif atau sering adanya perintah untuk memakmurkan masjid serta adanya perintah untuk membangunnya. Next. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Banyak digunakan nama-nama dan istilah-istilah Islam atau Arab dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya adat istiadat yang bernuansa Islam, pengucapan salam, basmalah, tahlilan, genduren, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Lahirnya kesenian-kesenian yang bercorak Islam, seperti qasidah, rebana, gambus, hadroh, dan lain-lain. Terciptanya bangunan-bangunan yang arsitekturnya bercorakkan Islam, seperti masjid, rumah, istana atau keraton, gapura, batu nisan, dan lain-lain. Berkembangnya busana muslim atau muslimah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.